Engkang. Tadi ibu dimintai keterangan sama polisi. Kita semua harus kooperatif. Karena polisi. Gibran gitu ya. Nah dari Gibran kita beralih ke yang lain. Mungkin dari sutradara Mas Ganang juga Mas Totong juga ada kasih ide lah siapa seperti itu. Nah pemilihan cast ini sebenarnya casual aja gitu. Ada castingnya. Tapi yang lucunya ketika waktu mulai casting itu saya ada beberapa kali ikut tuh. Tapi pas malam film itu loh, kok ini beda ya? Tapi ini adegannya ini ya saya bilang ya. Itu gila banget. Itu waktu itu saya ingat itu casting yang di kamar antara yang dia sama Nadila sama si Aina waktu itu. Jadi saya lihat gila ini apa ya, penjiwaannya itu luar biasa walaupun mereka masih muda gitu. Gila. Jadi waktu itu pemilihan castingnya benar-benar ya by reference aja. Kita biarkan Mas Ganang dan Mas Totong juga itu biarkan memilih biar lebih enak nanti kerjanya. Karena kan mereka yang sudah tahu, kita kan baru pertama gitu. Jadi biarkan bebas ini aja sih. Jadi karakter Sini pasti minta keterangan dari kalian semua. Jujur semua film banyak yang minat. Dari investor itu semua banyak yang minat. Nah, salah satu karena ini sudah akan rilis tayang di Indonesia, jadi investor ada yang berminat di 4 film aja. Karena kalau udah rilis nggak boleh, gitu. Nah, kedepannya mungkin kita juga akan lakukan hal yang sama setelah produksi beberapa film lagi ke depan. Itu dia, siap. Terima kasih banyak. Dan satu lagi ibu tegaskan. Tadi lokasinya itu ya? Lokasinya itu kebetulan memang kita mengambilnya di sekitaran Bandung lah ya. Bandung. Sekitaran Bandung memang itu adalah salah satu tempat yang sudah sedikit penghuninya sebenarnya. Jadi secara lokasi aja memang udah menyeramkan. Saya juga nggak tahu nih teman-teman pemain kok berani semua. Tapi sehari 2 hari 3 hari akhirnya kok kayak biasa aja gitu. Karena udah kenalan sama penghuni asli. Akhirnya memang di beberapa kesempatan memang ada hal-hal aneh yang terjadi. Misalnya ada salah satu spot yang kita taruh kamera di situ, pasti itu kamera hang mulu. Itu salah satunya ya. Tapi begitu kita geser dikit, udah nggak ngehang lagi. Nah itu ya udahlah, mungkin ada hal-hal mistisnya karena kita bikin film horor juga ya. Ya. Terus yang menariknya itu kalau tadi teman-teman lihat itu di adegan Mas Luki itu memang pada saat pengambilan itu memang ini pengakuan dari Mas Luki sendiri bahwa dia mengalami sesuatu yang spiritual lah, yang seperti dihinggapi atau apa. Makanya ketika adegan itu kita ambil, itu kita lepas aja, dia main CNA dengan yang dia suka lah gitu ya. Nah itu beberapa hal yang hal-hal mistis yang terjadi pada saat pengambilan gambarnya gitu. Tolong jangan sebar berita ini kemana-mana. Secara treatment dari awal kita pengennya itu raw ya, jadi secara gambar itu kita nggak mau gambarnya ini beauty gitu. Jadi gimana caranya kalau kita mengcapture sebuah situasi seperti as it is gitu, walaupun itu set sebenarnya ya. Jadi ya itu dari tempat pemilihan kan tadi udah dibilang Mas Totong, kalau dari awal kita harus cari yang serem. Biar dari awal kita take juga udah ke reveal kalau itu serem. Nah kedua masalah jump scare itu memang terus terang ini banyak yang kita nggak cari reference. Jadi gimana ya kira-kira kalau naro kesereman itu lewat apa ya gitu. Makanya kalau tadi teman-teman lihat tuh ada yang dari meluk guling gitu. Meluk guling terus abis ngomong serius tiba-tiba balik ceger kayak gitu.
Itu satu hal yang memang kita nangkep dari banyak cerita gitu loh. Karena memang gini, secara ide film ini kan sebenarnya dari Gibran ya, dari Gibran sama satu produser kita lah, Mas Andre gitu ya. Nah, pada saat kita mau buat si cerita ini bergulir, nah itu gimana caranya yang secara jump scare ini kita nggak ngambil dari tempat yang lain gitu, nggak ngambil dari film yang lain, sehingga begitu bergulir gampang kita begitu kayak misalkan kalau kamar mandi nih seremnya gimana ya gitu, ya kita tinggal kelola di situ tanpa harus kita dapat referensi dari yang. Tadi ibu dimintai keterangan sama polisi. Kita semua harus kooperatif. Karena polisi. Ke PH Mingka, kebetulan kita juga udah dekat. Terus saya bilang, tampaknya saya banyak cerita serem di kosan gitu. Karena apa namanya, dari PH Mingka bilang, kita pengen bikin film apa ya yang bisa relate dengan, nggak perlu mikir susah. Nggak perlu orang tuh cari referensi jauh-jauh, gimana ya? Oh, kos. Kebetulan saya juga ke kos, gitu. Karakter dekat sekali berarti Bayu. Dekat sekali. Nggak, karakter Bayunya sih sangat jauh. Oh, jauh, betul. Sangat jauh. Tapi pengalaman ngekosnya yang sama. Pengalaman ngekosnya sama, horor-horornya juga sama. Terus saya kasih ide. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang ide saya tuh cuma 20-30%. Selebihnya kejeniusan dari Pak sutradara dan penulis skrip lah. Gitu. Jadi awalnya dari emang banyak referensi dan pernah mengalami ngekos juga ya. Dari situlah yang terjadi. Nah, mendalami karakter Bayu berarti seperti apa saat dipercaya? Berat jadi Bayu juga ya. Sebenarnya kita ada juga curiganya ya sama Bayu tadi ya, sekali 2 kali gitu dibawa ke situ juga tuh. Ini gimana ngedalaminnya? Ya, pertama adalah dari Mas Ganang bilang, Bran, lu bisa mainin Playboy nggak? Oh, kebetulan nggak bisa. Saya mesti latihan. Saya mesti latihan dulu. Kebetulan kita drilling 2 minggu lah untuk jadi kayak tadi. Itu percaya sih kita sih. Ya, tapi nge-flow aja karena Mas Ganang bilang, gue pingin lo happy main di sini, jadilah Bayu gitu loh. Jadilah Bayu. Akhirnya ya yang tadi kita lihat aja gitu, dan kebetulan untuk mainin peran Bayu itu sangat enak gitu, sangat gampang sih. Ya, berarti ada referensi. Pasti minta keterangan dari kalian semua. Itu yang paling penting. Gitu. Dan waktu di Rongkos pertama juga aku tidur sendiri. Terus hordengnya gitu jatuh. Tadinya sih nggak apa-apa. Masa kamar mandi airnya kan bunyi sendiri, dah gue itu takut. Dan ternyata aku pikir gini, masa sih setan demen sama nenek-nenek kan gitu. Nggak tahu begitu kejadiannya. Saya aku panggil anak makeup, temenin gue. Gitu, itu yang benar-beneran. Ternyata mungkin setannya juga biar tua ada rasanya kali ya. Ada. Rasa apa itu, Mbak? Rasa strawberry kan. Kayak gitu. Jadi ya udah memang ngalamin, memang hotelnya keren juga sih. Iya. Keren sih. Tapi jadi ibu kos tadi kan kita lihat udah banyak sebenarnya secara emosi tadi kita ngerasain gimana kekhawatiran ibu kos ditinggal suaminya, diwarisi oleh kosan yang besar, tapi harus menjaga kosannya agar tidak tercemar nama baik. Itu gimana berarti mendalami karakter ibu kos yang kompleks ini? Aku kebetulan mungkin karena adiknya banyak ya. Jadi di rumah tuh selalu kayak ibu kos karena anak pertama kan. Banyak ngurusin adik-adik kamar. Jadi ya saya berusaha seperti itu, bagaimana caranya kamar itu terisi. Itu sih. Jadinya terus. Dan satu lagi ibu tegaskan. Jujur dari awal aku terima sinopsis, aku ada sedikit keraguan. Karena untuk karakternya sendiri memang berat kan. Tapi aku juga satu sisi juga ngerasa tertantang, apalagi sama karakternya Ira ini. Aku juga pengen, aku belum pernah dapetin karakter yang seperti ini dan belum pernah dapetin
cerita yang kayak gini, jadi aku juga tertantang dan pengen banget nyobain sesuatu yang baru. Dan beruntungnya aku pas masuk ke keluarga lorong kos ini, semua timnya dan case-nya juga itu tuh bisa saling ngebantu. Yang dimana nggak perlu untuk kayak bonding sendiri, nggak perlu ribet-ribet. Tapi kalau untuk karakterku sendiri, paling aku ada beberapa riset ke psikolog, sama ada ke beberapa temenku yang ngalamin case-nya kayak si Ira ini. Oke. Kalau kamu sendiri pernah mengalami nggak horor gitu, dekat nggak sih? Pengen tahu deh. Apakah pada saat syuting atau sebelum mungkin mengalami juga gitu? Pas syuting kebetulan di hotelnya yang posisinya itu sebelahnya lokasi. Itu tuh aku sempat berdua asisten aku dengar ada suara ketokan di kamar. Terus pas aku suruh asistenku buka, kata dia nggak ada siapa-siapa. Tapi aku kan ngerasa aku dengar berkali-kali itu kan. Aku tetap ikut diri kan. Aku nengok juga gitu ya. Dan itu posisinya sama di judul ini lorong, di lorong hotel. Itu nggak ada siapa-siapa. Terus paginya pun aku cerita pas di ruang makeup, aku cerita sama orang-orang makeup. Mereka juga diketok, dan Aina juga sempat diketok kamarnya. Dan ternyata emang gak ada apa-apa. Tolong jangan sebar berita ini kemana-mana. Ayu anak gym, tapi kayak aku tuh emang ini horor yang kesekian kali, cuma kayak takutnya karena walaupun aku tahu yang jadi hantunya itu temen aku, tapi aku tuh beneran gitu loh. Dan aku disuruh paganan tuh kayak satu nafas dengan ruangan yang kos-kosan bukan kosan sultan gitu. Iya itu tuh takutnya beneran. Terus habis itu yang kayak emang tadi Paganan bilang kita lari-lari di lorong itu memang agak takut dan semacamnya, tapi aman. Yes, so far. Tadi ibu dimintai keterangan sama polisi. Kita semua harus kooperatif. Kata polisi. Sebagai Tika, kesannya gimana ya pertamanya? Aku tuh tipe yang nggak terlalu takut sebenarnya. Cuma di sini aku sudah terbawa arus oleh Paganan dan Pak Totong. Selainnya untuk menjadi seorang yang penakut dan tanpa disadari benar apa yang Nadira bilang tadi. Pada nggak mau sendiri. Nah awalnya aku selalu sendirian nunggu. Pada akhirnya setelah aku terkena teror itu sendiri secara alami, aku nggak mau sendirian. Apa emang yang terjadi? Boleh dong ceritain ke teman-teman media. Waktu itu aku lagi nunggu, yang lain lagi tag, aku di ruang tunggu. Terus lagi itu sendiri, aku tidur. Tidur, ada mantan asistennya Nadira datang mau ke toilet, kebetulan toiletnya di situ. Terus dia bilang kayak, Kak Zili ada orang. Ada kayaknya, soalnya tadi aku dengar kayak ada yang masuk gitu. Tapi aku udah merem kan. Terus ya udah ketok aja. Aduh aku udah kebelat, gak tahan gitu. Ya udah ketok aja, aku bilang. Pas diketok, kok gak ada suara. Udah buka aja. Buka. Terus Kak gak ada orang. Aku cuman oke, fine. Terus akhirnya dari situ kayak tapi goyang airnya. Iya goyang Kak. Baknya tuh goyang Kak. Dari situ ya udah aku gak berani tidur sendiri. Dan memang dari awal juga aku kamarnya paling nggak enak deh, di ujung sendirian, depan gak ada orang, kiri gak ada orang, bener-bener paling gede juga kamarnya, jadi kayak serem banget. Akhirnya aku ngungsi ke Aina. Jadi aku tidak sama hantunya gitu. Sini pasti minta keterangan dari kalian semua. Sebagai Tania, peran aku adalah yang bikin semuanya keder ya, yang bikin semuanya takut, tapi aslinya behind the scene aku ikutan takut juga sebenarnya. Jadi dengan makeup itu kadang aku kayak temenin dong. Butuh berapa lama tuh persiapan untuk di makeup? Tiap hari di makeup itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Terus bersihinnya bisa setengah jam sampai 40 menit sendiri. Jadi datang duluan pulang paling belakang. Biasanya yang lain ya. Biasanya gitu. Dan kamu juga mengalami itu, takut saat melihat makeup tadi kan ya? Nadira takut tuh, dan juga Kalbel takut walaupun temen nih tahu gitu kondisinya.
vibes di sana sebegitunya ya dibuat oleh saudara kita. Vibes di sana segitunya, terus juga dari Pak Ganang, terus oleh produser, DOP semua teman-teman art itu sukses banget sih, nyulap tempat yang udah serem jadi makin serem lagi. Menurut aku sih gitu ya. Dan kalau misalnya ngomongin kejadian-kejadian yang terjadi, ya benar Kazili adalah roommate aku. Terus ketika Kazili ada day off, aku takut jadi Nadira yang ke kamar aku. Itu jadi kayak udah rolling aja gitu. Dan satu lagi ini tegaskan. Ya. Gue seperti nggak ada tulang mas. Karena jalannya begini-begini. Lembek kan? Iya benar. Itu keringet tuh keluar seperti sebesar butiran jagung. Ya. Dari tengkuk sampai jemari kaki. Yes. Terus Mas Ganang kan ngajak jalan, ntar aja bro, dadah, ya dadahnya gitu. Iya, itu emang apa yang terjadi, energi apa yang Mas Luki rasakan pada saat di momen itu? Kan teman-teman yang di set itu yang bisa melihat apakah saya ada sesuatu di situ yang jelas sempat kayak nggak sadar ketika numbruk kaca itu. Terus pas numbruk kaca, wah kaca pecah kan nih, nanti gantinya di mana? Gue diem dulu deh, lumayan bisnis acting. Ini tes urin dulu ya, boleh ya? Tadi Bono itu Bono. Ini lagi karakter. Tolong jangan sebar berita ini kemana-mana. Gibran ya, jadi biar kata saya penyidik juga, tapi lembek juga kalau ketemu yang horor-horor. Jadi lebih memilih sekamar sama Gibran bertiga. Nah bertiga itu pun juga ada godaannya ya. Padahal udah bertiga nih ya. Betul, selain godaan wanita. Saya nggak ikutan. Goda sendiri loh Mas Bayu. Selain ya ada godaannya, kita lagi live bareng, terus ada yang lewat, terus juga ada suara orang mandi. Sampai kita tuh memutuskan untuk pindah kamar ya. Iya, kita memutuskan untuk pindah kamar di hari keberapa gitu. Yang kita bilang kita pindah kamar, kalau nggak salah di depan kamarnya Amel. Gitu. Buset. Udah gitu terus sebenarnya dari awal kamar itu ya. Udah gitu. Sekali lagi saya nggak ikutan. Coba Kamil, kenapa Kamil mau menambahkan? Kamil silakan. Ada tadi kenapa? Enggak, ada dia pura. Tadi ibu dimintai keterangan sama polisi. Kita semua harus kooperatif. Karena polisi. Selamat datang sebuah PH baru dalam dunia perfilman Indonesia. Minka Rose Production. Inilah produksi perdananya sebuah film horror dengan judul Lorong Kos. Baik produser, sutradaranya, semuanya adalah nama-nama baru. Tetapi film ini ceritanya sungguh relate dengan situasi masa kini karena di Jakarta banyak sekali kos-kosan dan hati-hatilah bila memilih kos yang murah. Karena di sini kamar nomor 21 menyimpan rahasia kelam pembunuhan. Jadi ini bukan saja sebuah film horror, tetapi boleh dibilang misteri dan thriller who done it. Siapa pelakunya dan ternyata bukan karena bunuh diri. Selamat datang kepada Minka Rose Production. Sini pasti minta keterangan dari kalian semua.